Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Apapun sebabnya, pasti yang kita cari adalah bagaimana sih cara menghilangkan rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Apalagi banyak rekan-rekan yang mengalami perasaan itu sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Banyak yang mengalami rasa takut muncul ketika berada dalam kesendirian, ketika berada di tempat yang ramai, banyak sekali penyebabnya. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana kita bisa keluar dari rasa takut itu. Nah, rasa takut itu sebenarnya ada yang jelas penyebabnya, ada juga yang tidak diketahui sebabnya. Begitu tiba-tiba saja muncul rasa takutnya. Jadi, rasa takut itu wujudnya seperti apa? Misalnya, rasa takut ketika sendirian, rasa takut ketika berada di keramaian seperti di pasar, di jalan gitu ya. Rasa takut akan ketinggian, contohnya. Kemudian banyak juga sih yang mengalami rasa takut ketika mendengar suara yang keras, ketika orang berbicara dengan suara yang keras, maka rasa takutnya akan muncul. Dan rasa takut juga ketika ada mendengar berita orang yang telah meninggal. Nah, biasanya rasa takut itu akan muncul dalam bentuk gejala fisik. Banyak sekali rasa takut yang sering muncul ketika berada di A, di B yang secara spesifik ya. Nah, rasa takut itu sebenarnya kalau dilihat sebabnya ada yang bisa menceritakan sebab dengan jelas sekali. Misalnya, seseorang muncul rasa takutnya sejak peristiwa ketika dia mengalami peristiwa pencurian atau copet ketika di pasar. Nah, sejak itu dia muncul rasa takutnya ketika berada di keramaian seperti di pasar dan ketika berada sendirian misalnya di rumah. Atau rasa takut cemas yang muncul dengan sebab yang tidak jelas. Nah, biasanya penyebabnya itu justru berasal bukan dari peristiwanya. Misalnya, seseorang yang mendengar cerita tentang orang lain. Jadi kita mendengar cerita bahwa ada orang yang dalam keadaan sendirian itu mengalami pelecehan atau mengalami pencopetan. Nah, ceritanya ini bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita. Itulah yang membuat orang yang mendengar cerita tersebut bisa mengalami rasa takut, rasa cemas ketika sendiri. Oke. Kemudian rasa takut atau cemas yang muncul ketika kita selesai menonton film. Misalnya kita menonton film horor ya. Kita terdramatisir dengan cerita itu yang membuat ketika kita selesai nonton film itu kita menjadi orang yang sangat takut ketika kita berjalan sendirian, terutama ketika rasa takut itu muncul ketika malam hari. Ada juga rasa takut muncul ketika jam-jam tertentu, misalnya jam 12 malam. Oke, jadi penyebab rasa takut itu ada yang jelas tadi, yang seperti dokter ceritakan. Ada juga rasa takut itu muncul tapi pasiennya tidak bisa bercerita dari mana asal rasa takut itu. Padahal rasa takut itu atau cerita itu bisa masuk melalui mana saja. Bisa melalui pendengaran, bisa lewat mata ya. Semua panca indera kita itu bisa menangkap segala sesuatu yang bisa menimbulkan rasa cemas kita. Nah, bagaimana kita mengobati rasa cemas kita? Pertama kita harus mengetahui dulu apa yang kita cemaskan. Jadi kita framing dulu. Rasa cemas kita ini apa? Misalnya yang tadi, oh kita ini cemas karena sendirian dan atau di tempat yang ramai. Jadi kita takut karena sendirian dan di tempat yang ramai.
rasa takut itu ternyata sejak peristiwa saya kecopetan HP di pasar. Oke, jadi jelas ya. Jadi penyebabnya adalah ketika kita kecopetan sendiri di pasar dan rasa takut yang muncul adalah rasa takut sendirian. Kemudian karena pasar itu rame, jadi kita juga takut dengan suasana rame. Jadi kita tahu dulu, oh gini nih ternyata kita sudah berhasil memframing dari peristiwanya. Lalu kita reframing lagi. Reframing kita maknanya kita ubah ya. Jadi ternyata kalau kita ingat peristiwa itu, kita mengatakan gini, peristiwa itu bisa dicegah kalau HP dan dompet saya taruh di tempat yang aman. Oke. Jadi kita ingat peristiwa itu. Peristiwa itu sebenarnya bisa dicegah kalau seandainya HP atau dompet kita taruh di tempat yang aman. Lalu kita mensugesti diri kita. Mensugestinya seperti ini misalnya. Mulai hari ini saya akan menjadi orang yang sangat berani walaupun dalam keadaan sendiri di tempat yang rame. Ya. Jadi kita melakukan sugesti atau yang istilahnya namanya afirmasi, bunyinya seperti ini. Ini bisa diubah ya, tergantung teman-teman caranya bagaimana ngubahnya. Tapi dokter kasih contoh saja. Saya menjadi orang yang pemberani walaupun dalam keadaan sendiri dan di tempat yang ramai. Nah, teman-teman perlu menguji afirmasi teman-teman. Jadi teman-teman pergi aja ke tempat yang ramai, misalnya pasar, dalam keadaan sendiri. Lalu ketika kita berada di pasar, apakah kita rasa takut itu bisa hilang? Bisa iya, bisa tidak. Oke, seandainya rasa takut itu muncul ketika kita berada di tempat seperti pasar, maka kita melakukan afirmasi lagi di tempat itu. Kita katakan dalam hati kita, saya berani walaupun saya sendiri dan di tempat yang ramai, saya berani. Nah, biasanya rasa berani itu akan muncul kembali. Dan kita perlu lakukan berkali-kali sebagai bentuk latihan kita. Semakin sering kita melatih melakukan afirmasi termasuk di tempat yang ramai terus, maka afirmasi itu menjadi belief baru di pikiran kita dan membuat kita menjadi orang yang pemberani walaupun di tempat yang rame. Ini contoh ya teman-teman ya, karena rasa takut itu kan wujudnya banyak. Takut ketinggian, takut suara orang yang nadanya keras, intinya sama. Bagaimana kita menghilangkan rasa takut itu? Pertama kita mengetahui dulu kita takut karena apa. Jadi kita framing dulu ya, kita bingkai dulu masalah kita. Ketika kita mampu membingkainya, maknanya kita ubah dengan istilahnya reframing. Ketika kita berhasil melakukan reframing, kita melakukan yang namanya sugesti kepada diri kita sendiri atau kita lakukan afirmasi. Semakin sering kita melakukan afirmasi, maka itu akan mengubah belief kita yang tadinya kita takut menjadi berani. Ketika kita berada di tempat yang kita takuti atau suasana yang kita takuti, kita perlu mengulang afirmasi tersebut sehingga ketika kita melakukan terus-menerus, ibaratkan ketika kita tangan kanan kita memegang palu ya, kemudian tangan kita memegang paku, kemudian kita palu tek gini. Nah, itu tancapannya kan tidak terlalu dalam. Ketika kita melakukan afirmasi berkali-kali, kita memalu paku tersebut sehingga paku itu masuk ke dalam kayu tersebut yang membuat artinya afirmasi kita yang kita lakukan itu bisa masuk ke pikiran kita dan mengubah belief kita yang tadinya penakut menjadi pemberani. Oke? Teman-teman bisa coba caranya dokter, kemudian beri komentar ketika Anda bisa lepas dari rasa takut.